Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, hari ini kita masuk di pertemuan keempat ya, mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan struktur keluarga ya, hari ini kita akan bahas terkait dengan pola asuh ya. Saya izin share materinya. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum, teman-teman? Sudah. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan pola asuh dalam keluarga. Ada yang tahu pola asuh itu apa ya, teman-teman? Coba. Siapa yang tahu pola asuh? Ayo, siapa yang tahu pola asuh itu apa? Nggak ada yang tahu pola asuh? Ayo coba Fani. Cara pengasuhan dulu. Cara pengasuhan. Oke, Hovifah apa Hovifah? Pola asuh. Sama Bu, pengasuhan anak Bu. Oke, baik. Ada lagi? Mbak Ita apa Mbak? Pola asuh Mbak? Suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak. Oke, bagus. Oke, teman-teman. Di sini pola asuh orang tua ya. Itu suatu proses interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi kegiatan seperti memelihara, mendidik, membimbing, serta mendisiplinkan dalam mencapai proses kedewasaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi pola asuh di sini ini tidak hanya terkait dengan mendidik anak saja, tapi di sini terkait dengan merawat anak, ya, mengajari kedisiplinan, ya, dan semuanya seperti itu untuk mencapai kedewasaan yang lebih baik ya. Ini teman-teman masih banyak sekali ya yang belum gabung ya. Coba saya ini dulu sebentar. Oh iya teman-teman, untuk tugas yang kemarin sudah diunggah di Sipolin semua ya? Ya Bu, sudah. Sampun Bu. Oke. Iya Bu, sudah Bu. Oke, nanti di pertengahan nanti diskusi, silahkan nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Seperti biasa. Nah, di sini ada fungsi keluarga dalam menerapkan pola pengasuhan anak ya. Ada yang tahu fungsinya apa saja? Ayo coba. Siapa yang tahu fungsi keluarga? Bujo, apa Bujo? Bujo hadir? Nadia apa Nadia? Nadia? Ada nggak Nadia? Oke, nggak ada yang bersuara ini. Nadia, fungsi keluarga salah satunya apa? Bu, saya Bu. Oh ya, Bujo. Lah tadi diem aja. Fungsinya sebagai perlindungan. Terus? Sebagai tempat reproduksi. Terus? Apa lagi ya? Kasih sayang. Sudah. Kasih Sudah. sayang. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Saya Bu. Pendidikan pertama.
Ya, oke. Apa Van? Fani, Mbak Itu Fani. udah dijawab semua sama Bu Jo, Bu. Sebagai pemenuhan kebutuhan dasar itu. Oke, Sandang, pangan, bagus. papan, kasih sayang, pendidikan Pinter. pertama bagi anak. Itu sih, Bu. Oke, jadi saya akan jelaskan satu persatu ya teman-teman. Fungsi yang pertama adalah fungsi biologis. Secara biologis, keluarga menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Maksudnya seperti apa? Ayo coba teman-teman, ada yang mau menjelaskan fungsi biologis ini? Fungsi biologis ya, keluarga itu tidak hanya apa? Mencukupi dari sandang saja, tapi memberikan makanan-makanan yang layak ya, yang bergizi. Terus sandang-sandang itu seperti apa? Memberikan pakaian, kebutuhan yang yang layak begitu ya. Dan papan itu adalah tempat tinggal. Ini dilihat dari fungsi biologis ya, teman-teman. Paham sampai sini? Ya, Bu. Oke. Gitu, Bu. Yang kedua adalah fungsi pendidikan keluarga. Fungsi pendidikan ya, fungsi pendidikan keluarga diajak untuk mengkondisikan kehidupan keluarga sebagai institusi pendidikan sehingga terdapat proses saling berinteraksi antara anggota keluarga. Jadi di sini keluarga ini juga harus memberikan pendidikan kepada anak-anaknya ya. Jadi pendidikan ini tidak hanya diperoleh di lingkungan sekolah saja, tapi dalam keluarga ini juga harus memberikan namanya pendidikan. Ya, teman-teman. Jadi sebagai orang tua itu ketika menyekolahkan anaknya itu jangan hanya ya udahlah saya pasrah sama lembaga sekolah itu gitu, tapi harus ada interaksi ya antara keluarga dan sekolah seperti itu. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih ada fungsi religius ya. Fungsi religius ini para orang tua dituntut untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan, dan melibatkan seluruh anggota keluarga untuk mengenal akidah-akidah agama dan perilaku beragama. Jadi ya, dalam keluarga ini harus mengenalkan yang namanya penanaman agama ya, pengenalan agama. Nah, ini dari keluarga. Begitu ya teman-teman. Jadi terkait dengan pengenalan akidah-akidah gitu ya. Paham nggak sampai sini teman-teman? Ya, Bu. Paham, Oke. Bu. Mungkin bisa diceritakan siapa ya? Saya mau nanya ke siapa ya ini ya? Nadia. Nah, ini kan ada fungsi religius ya. Dulu waktu kecil orang tuanya bagaimana dalam mengenalkan agama? Dulu waktu kecil ibu sering ngajak ngaji bareng, Bu. Terus? Kita dari musik-musik religius gitu. Waktu usia 3 tahun itu udah diajak sholat bareng gitu. Oh, gitu. Terus? Ya dari Gitu aja? Ada lagi, Nadia? ya sama dia suruh ngaji di masjid gitu, Bu. Oke. Bareng-bareng sama teman-teman gitu. Oke, bagus-bagus. Nah, saya mau nanya ke Hovifah. Hovifah gimana kalau Hovifah? Pengenalan agama dulu waktu kecil. Sama sih, Bu. Kalau saya dari kecil sudah itu, Bu. Mengaji di musola kan tiap maghrib itu loh, Bu. Terus? Itu mulai masuk TK itu sudah ikut situ. Terus kalau tiap ada pengajian akbar di daerah saya juga ikut. Jadi kalau untuk agama ya sudah itu, Bu. Udah dari kecil tuh sudah dapat gitu, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Bagus sekali ya.
Selanjutnya adalah fungsi perlindungan ya. Fungsi perlindungan dalam keluarga adalah untuk menjaga dan memelihara anak dan anggota keluarga dari tindakan negatif yang mungkin akan timbul ya. Jadi di sini salah satu fungsi dari keluarga adalah perlindungan ya. Jadi keluarga itu harus benar-benar bisa melindungi gitu dari dampak atau sesuatu hal yang negatif yang ada di luaran sana seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya adalah fungsi sosialisasi. Ya. Para orang tua dituntut untuk mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Kalau tidak mau disebut warga negara kelas 1. Jadi gini teman-teman, kira-kira bagaimana nih? Mungkin gini, orang tuanya teman-teman dulu ya mengajari teman-teman bersosialisasi itu seperti apa? Mungkin ada yang mau cerita? Silakan. Kamu Van, pernah nggak diajarin atau dari keluarganya itu menanamkan sosialisasi gitu? Kalau saya dari kecil itu kan keluarganya besar gitu ya Bu. Salah satu caranya ayah saya untuk bersosialisasi dengan keluarga besar itu menghadiri kegiatan kayak arisan keluarga gitu loh Bu. Terus kalau saya itu kecil tuh emang kemana-mana deketnya sama ayah Bu. Jadi banyak temennya karena itu teman-temannya anak ayah saya gitu loh Bu. Gitu. Jadi makin nambah teman. Jadi kadang kalau pas ke Salatiga atau kemana gitu kita aku duwe konco kene deh gitu. Oke. Terus sering dimasukin ke itu TPA itu dulu saya kecil itu ngaji itu kan biasanya cuma TPA. Tapi kalau saya sore TPA, nanti habis maghrib masih ngaji lagi, jadi double gitu Bu. Oke. Sekolah gitu juga, gitu sih Bu. Terus ada lagi nggak? Bagus Van. Ada lagi nggak teman-teman? Oke, kita lanjutkan ya, kalau sudah nggak ada. Selanjutnya adalah fungsi kasih sayang ya. Fungsi kasih sayang keluarga harus dapat menjalankan tugasnya menjadi lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antara anggotanya, sesuai dengan status dan peranan sosial masing-masing dalam kehidupan keluarga itu. Jadi, salah satu fungsi keluarga adalah kasih sayang, harus memberikan suasana yang nyaman, damai ya, selalu memberikan kasih sayang, cinta kasih kepada anak-anaknya dan keluarga yang lainnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis pola asuh ya. Ada yang tahu nggak ada berapa nih jenis-jenis pola asuh orang tua itu? Ada berapa? Ada 3 nggak Bu? Oke, ada 3 apa aja, Hovifah? Otoriter, saya nggak lupa ya Bu. Yang ingat itu ada otoriter, pesimis, sama yang satu lupa Bu. Apa? Demokratis. Oh iya, demokratis. Terus? Tadi otoriter, demokratis, sama presiden. Enggak Bu, apa ya Bu? Lupa Bu ya. Oke, siapa teman-temannya bisa bantu jawab apa? Permisif. Terus, udah ya? Ada 3 berarti. Oke, kita lihat. Jenis-jenis pola asuh orang tua. Yang pertama adalah pola asuh yang otoriter. Nah, bagaimana itu teman-teman pola asuh yang otoriter? Menurut Bujo bagaimana Bujo? Bujo, pola asuh yang otoriter itu yang bagaimana Bujo? Pola asuh yang otoriter itu yang bagaimana Bujo? Seperti kekuasaan itu di tangan tertinggi, jadi di tangan orang tua. Jadi seperti tinggal perintah terus. Oh gitu, oke, bagus. Terus ada lagi yang mau berpendapat?
Coba saya mau ini, siapa ya? Mbak Indri. Pola asuh yang otoriter bagaimana Mbak Indri? Yang otoriter itu apa, Bu? Ini. Apa Mbak Indri? Yang membeda-bedakan mungkin, Bu. Yang membeda-bedakan. Oke, kita lihat ya. Pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak yang dilakukan orang tua dengan menentukan sendiri aturan-aturan dan batasan-batasan yang mutlak harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan memperhitungkan keadaan anak. Jadi, di mana orang tua ya, ketika membuat aturan ya atau batasan-batasan itu ditentukan sendiri begitu teman-teman. Jadi tanpa adanya komunikasi atau kesepakatan dengan anak. Ada yang seperti itu, di sini kan ada yang sudah menikah dan sudah berkeluarga ya, pasti ada yang sudah punya anak begitu. Coba saya mau tanya yang sudah berkeluarga ya. Kalau Mbak Fani ini, Mbak Fani kan sudah punya anak ya, anaknya berapa Mbak Fani? 2, Bu, kebetulan. Alhamdulillah. Dari tadi apa yang saya jelaskan ya, pola asuh otoriter ini kira-kira bagaimana nih menurut Mbak Fani jika diterapkan kepada anak-anak, apa yang akan terjadi seperti itu? Kasihan anaknya, Bu, nanti jadi tertekan, semuanya kan serba diatur gitu, Bu, dibatasin sama orang tuanya. Pokoknya si anak harus manut sama orang tua gitu kan, kasihan, Bu. Jadi nggak punya kebebasan untuk memilih gitu loh, Bu. Oke, nah sebaiknya yang bagaimana Mbak Fani, kita sebagai orang tua? Kalau menurut saya, untuk anak itu yang bagus itu pola asuh demokratis, Bu. Jadi kita sebagai orang tua juga masih belajar untuk mendengarkan apa yang diinginkan anak, apa yang dibutuhkan anak gitu sih, Bu. Oke, pinter ya, bagus sekali ya. Padahal baru mau kita bahas, tapi Mbak Fani sudah mendapatkan itu begitu. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah pola asuh yang pertama, pola asuh otoriter. Nah, yang kedua nih, kita lihat dampaknya dulu. Dampak pola asuh otoriter yang pertama memiliki keterampilan sosial yang buruk. Akhirnya ketika anak ini memang suka orang tua itu suka mengatur dan suka memberikan batasan-batasan, maka anak ini tidak mempunyai sebuah keterampilan ya, gitu. Dan dia akan sangat buruk dalam segi sosialnya. Yang kedua, takut berpendapat dan sulit menentukan keputusan. Karena apa? Dia takut gitu. Karena takut melakukan sesuatu hal. Karena dulu karena orang tuanya itu selalu memberikan aturan-aturan yang dipaksa seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya yang ketiga adalah tingkat harga diri anak menjadi lebih rendah. Jadi kalau anak ini tidak pernah didengar ya, dimaki-maki, dimarahin, ditabokin gitu, dia tidak mempunyai harga diri, tidak mempunyai kepercayaan diri seperti itu ya, sehingga harga diri anak ini menjadi lebih rendah. Kurang merasakan aman dan mendapat kasih sayang ya. Gimana dia mendapatkan rasa aman? Wong dia itu sedikit-sedikit dimarahin, sedikit-sedikit ditabokin, sedikit-sedikit dijewer, begitu ya. Dia kan merasa tidak nyaman ya, dan tidak mendapatkan kasih sayang. Dan yang kelima adalah tidak merasa bahagia sehingga mengganggu kesehatan mentalnya. Ini perlu hati-hati ya, teman-teman. Ini kan nantinya menjadi seorang guru PAUD ya. Ada yang sudah mengajar pula ya, ada yang sudah menjadi guru PAUD, tapi di sini nanti teman-teman harus sering komunikasi dengan orang tuanya begitu ya. Kita lanjutkan teman-teman. Pola asuh demokratis. Nah, pola asuh demokratis ini seperti apa sih? Nah, ternyata pola asuh demokratis ini suatu bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak. Namun, kebebasan itu tidak mutlak. Orang tua memberikan bimbingan yang penuh pengertian kepada anak. Jadi, meskipun anak ini diberikan kebebasan, tapi orang tua ini tetap mendampinginya. Bukan bebas dalam artian bebas-bebas-bebasnya ya, teman-teman ya. Jadi, orang tua ini
berdiskusi dengan anaknya, kira-kira nanti mau belajarnya jam berapa nak, gitu. Kita bikin jadwal yuk. Terus misalnya nih, nanti mau mainnya jam berapa, bobok siangnya mau jam berapa, itu dikomunikasikan semuanya dengan anak, gitu teman-teman. Nah, kita bisa melihat ya gambar di sini betapa hangatnya keluarga ini main bersama, belajar bersama, ya kan? Nah, oke, dampaknya apa coba ya? Kita lihat dampak pola asuh demokratis anak mempunyai jiwa bertanggung jawab ya. Karena apa? Karena anak ini sudah biasa didengar ya, terus bisa memilih juga ya. Terbentuklah sebuah percaya diri, kreatif, inisiatif, mampu menyesuaikan diri dan patuh terhadap aturan gitu, teman-teman. Ya. Selanjutnya ini adalah pola asuh yang terakhir ya. Pola asuh permisif. Pola asuh permisif yaitu orang tua serba membolehkan anak berbuat apa saja. Jadi apa yang dilakukan anaknya itu selalu dibebaskan, diperbolehkan. Minta apa saja itu dipenuhin karena orang tuanya biasanya ini akan terjadi dalam keluarga yang benar-benar sibuknya luar biasa. Mungkin 24 jam nggak pernah ketemu anaknya ya. Maka dari itu apapun yang diminta anaknya itu selalu diberikan sebagai apa pengganti dirinya begitu teman-teman. Nah, dampaknya apa dari pola asuh permisif ini? Kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian, kurangnya kedisiplinan dan keras kepala gitu teman-teman. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua ya, teman-teman yang nantinya mau jadi lulus dari sini itu jadi guru PAUD harus benar-benar tahu ya pola asuh permisif itu seperti apa. Ya. Nah, kita simpulkan dari materi ini ya, pola asuh atau pendidikan anak dalam keluarga ini sangat penting sekali karena ini sangat berdampak terhadap kehidupan anak-anak kita untuk masa depannya. Dan perlu diketahui teman-teman, pendidikan yang pertama adalah keluarga, bukan di lembaga sekolah, tapi dalam keluarga. Begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Halo? Kalau nggak ada yang ditanyakan, nanti saya yang tanya. Sekarang saya nanya nih. Nah, ini kan ada yang sudah berkeluarga nih banyak sekali kan ya. Ini saya mau dengar suaranya Mbak Ita. Nah, Mbak Ita, anaknya sudah berapa Mbak Ita? 2, Bu. 2. Nah, Mbak Ita sendiri menerapkan pola asuh yang seperti apa ya yang dilakukan Mbak Ita kepada kedua anaknya ini gitu. Kalau saya tuh biasanya kan ada yang 2 anak itu pilih-pilih kasih lah, Bu. Tapi insya Allah saya tidak dan menyamakan antara kedua anak tersebut kebutuhan mereka apa, ya kita penuhi gitu. Tapi untuk seperti permintaan atau apa, pengen apa itu memang saya tidak terlalu ngejor sih. Supaya anak juga bisa dan dirinya jadi yang sudah itu yang kecil itu saya pernah bilang kalau kamu ingin sesuatu itu tidak harus ibu turutin, tapi misalnya butuh sekolah untuk ngaji itu pasti ibu turutin. Jadi untuk pengenalan gitu Bu, pembiasaan supaya anak itu tidak ngedrel ngeyel gitu loh Bu. Oke. Jadi intinya tidak semuanya harus dikasih ya, Mbak Ita ya. Ya. Ya karena memang sesekali anak itu kita boleh mengecewakan gitu. Ya memang anak harus kecewa itu memang ada dan harus gitu biar tahu nanti oh ternyata begini tuh rasa kecewa itu gitu. Begitu teman-teman. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Coba yang sudah berkeluarga lagi. Kalau Bujo nih, Bujo gimana Bujo? Kalau di keluarga kami, saya sama bapaknya itu menerapkan anak-anak itu biasanya diajak kumpul bersama, apalagi kalau setelah makan malam itu biasanya duduk-duduk, kadang sama lihat TV itu ada saling komunikasi, saling interaktif apa
kesulitan apa di mana, apa bagaimana kita bekerja bareng, mendidik bareng begitu sama anak-anak. Tapi kadang ada juga yang tidak semuanya terus langsung gitu enggak. Jadi ada yang ditarik ulur lah. Jadi maksudnya tidak full terus diculke semua enggak, tapi tetap ada penerapan dan batasan tertentu pada anak. Oke, jadi begini teman-teman ya, saya ingin sedikit berbagi terkait dengan pendidikan anak dalam keluarga ya. Pastinya jika ingin membuat rule ya atau aturan-aturan itu harus disepakati terlebih dahulu ya. Syukur-syukur sih kita itu dalam satu keluarga hanya ada kita suami dan anak, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang masih sama orang tuanya begitu ya. Biasanya kalau orang tuanya sama cucunya itu malah kasih sayangnya itu sangat luar biasa ya. Apa-apa itu malah dikasih begitu. Nah, ini disepakati dulu ya dalam satu keluarga. Kita mau bikin anak kita itu mau seperti apa. Jadi ada kekompakan antara orang tua dan pihak keluarga yang lain seperti itu. Jangan sampai ketika nanti ibunya sudah membuat peraturan seperti ini, bapaknya malah yang ngobrak-ngabrik sendiri, misalnya seperti itu. Atau mungkin mbahnya. Nah, biasanya ini adalah banyak sekali ya kasus-kasus yang seperti ini. Misalnya orang tua, misalnya ibu ya, ibu sudah membuat jadwal dari bangun tidur, kamu harus begini nak, kita sepakati ya nak seperti ini gitu. Nanti belajar, mau main dulu atau belajar dulu? Main dulu ibu, oke kita sepakati. Nah setelah kita tinggal misalnya sama budenya atau sama mbahnya itu pulangnya sudah berbeda, itu juga nanti akan menimbulkan sebuah kebingungan kepada anak-anak ya. Jadi langkah pertama teman-teman itu harus musyawarah dulu atau dibuat kesepakatan dalam keluarga itu terlebih dahulu ya. Misalnya kan gini, kalau di keluarga saya ya itu setiap habis maghrib sampai tidak perlu lama-lama karena anak saya itu masih 3 tahun sama 4 tahun. Itu kalau setiap maghrib itu TV harus semua dimatikan sampai nunggu isya. Buat apa? Kita jamaah bersama ya, ngaji bersama dan kita kayak ngobrol bareng gitu, teman-teman. 1 jam aja, nggak perlu lama-lama. Itu dibiasakan. Kalau mungkin anak di bawah usia 2 tahun itu kan masih belum bisa diajak komunikasi ya. Bisanya itu pembiasaan-pembiasaan seperti itu, teman-teman. Nah, pembiasaan-pembiasaan dari sejak dini itu yang diterapkan nanti akan berdampak yang sangat luar biasa. Teman-teman nggak perlu ngoyak-ngoyak anak itu harus begini dan begitu, teman-teman. Nah, contoh ketika anak sudah diajak sejak dini mengenal yang namanya membaca ya, itu juga nantinya ketika dewasa anak nggak usah diubur-ubur atau dikejar-kejar untuk ayo nak belajar membaca nak dan sebagainya, tapi dari sejak kecil diberikan stimulasi, kita kenalkan ya, seperti itu teman-teman. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan memberikan tugas ya untuk 2 minggu ke depan terkait dengan observasi ya. Nanti teman-teman observasi ke masyarakat boleh ya, di lembaga teman-teman mengajar juga boleh. Observasi terkait dengan pola asuh dalam keluarga itu memakai pola asuh jenis apa gitu ya teman-teman. Bisa dipahami? Nanti ya, untuk untuk sistematika penulisan ya, untuk rubriknya dan lain sebagainya saya unggah di Sipoli, nanti teman-teman bisa cek. Dan jangan lupa hari ini tetap teman-teman absen terlebih dahulu ya di Sipoli ya teman-teman. Oke, gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Jaga kesehatan ya teman-teman. Ini musimnya juga lagi kurang bagus ya. Udah cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.